ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tadi berkaitan dengan bagaimana kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Jawabannya dengan dua hal. Yang pertama, kita berusaha berbakti, berbuat ihsan kepada keduanya. Dan perbuatan baik atau ihsan atau birrul walidain itu hendaknya segera. Jangan ditunda-tunda. Ada sebagian orang mungkin menunda berbakti kepada ibu bapaknya, nunggu kalau sukses. Kalau belum sukses nanti dulu. Ya. Ada yang menunda nunggu selesai studinya, ada yang menunggu selesai jabatannya, dan seterusnya. Jawabannya segera, jangan ditunda-tunda. Kenapa demikian? Karena kalau kita tunda-tunda berbakti kepada ibu bapak kita ketika mereka masih hidup, kemudian sampai wafat belum sempat. Bisa jadi yang wafat kita dulu atau kedua orang tua dulu. Keduluan wafat dan kita belum sempat berbakti sementara kita mendapati mereka masih dalam kondisi hidup. Ada ancaman dari Nabi SAW, ada ancaman dari dalam sebuah hadis, yaitu doa laknat dari Jibril alaihissalam yang sudah sering kita dengar hadis itu kan. Ya, hadis yang sahih yang sudah sering kita dengar, yaitu dalam sebuah riwayat diantaranya adalah hadis dari Jabir ibn Samurah dalam riwayat Imam Tabrani, dan ada dalam riwayat-riwayat yang lain yang saling menguatkan riwayatnya sehingga sahih, minimalnya hasan, yaitu ketika Rasulullah naik di mimbar, kemudian tiba-tiba beliau baca amin 3 kali. Kemudian setelah selesai dari khutbah, beliau ditanya oleh para sahabat apa yang beliau aminkan ketika sedang khutbah. Maka beliau katakan yang pertama justru yang disebut atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad man adraka ahadun walidayhi famata. Ya. Dalam riwayat yang lain man adraka walidayhi ya indal kibar. Ya. Dalam riwayat yang lain indal kibar ahaduhuma aw kilahuma walam yudkhilahul jannah fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah. Qul amin ya Muhammad, faqal amin. Ya. Dalam riwayat ini dikatakan barang siapa yang menemukan kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan dalam kondisi hidup. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam kondisi sudah tua. Ya. Salah satunya atau keduanya. Akan tetapi perjumpaan dia dengan kedua orang tuanya itu tidak menjadi sebab dia masuk surga, maka mudah-mudahan dia masuk neraka. Dalam sebagian syarahnya dikatakan oleh para ulama, falam yabirrahuma. Bertemu dengan orang tuanya dalam kondisi hidup sampai wafat tidak mau berusaha berbuat baik. Sampai wafat padahal ada kesempatan bertemu ketika masih hidup. Ya, maka mudah-mudahan dia masuk neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kemudian Jibril mengatakan, Qul amin. Aminkan wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan amin. Yang berdoa Jibril, Sayyidul Malaikah. Doanya pasti didengar Allah, pasti mustajab. Yang mengaminkan Sayyidul Mursalin. Bal Sayyidu waladi Adam. Pasti didengar Allah, dikabulkan. Ya, jangan sampai. Makanya saya katakan segera. Jangan tunggu, jangan tunda-tunda lagi. Kesibukan kita kalahkan. Ya, di sela-sela kesibukan kita harus ada waktu untuk kita berbakti. Ya. Ambil peluang semaksimal mungkin, gimana caranya pokoknya diatur waktunya untuk kita bisa berbuat baik. Berbakti kepada mereka dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Dan khususnya ketika mereka sudah tua, butuh perawatan, maka wajib kita merawat dengan kedua tangan kita. Karena dalam ayatnya dikatakan indakal kibar gitu dalam ayat itu kan. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di situ sebagian ahli tafsir menyebutkan kalimat indal kibar. Berarti kedua orang tua kita di saat sudah tua kita harus merawat. Ya, kita harus merawat mereka dengan kedua tangan kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan sebagian orang yang alasannya sibuk, akhirnya orang tuanya masukkan di panti jompo, yang mungkin carikan panti jompo yang kelas VIP, ya mungkin ya, serba kecukupan, mewah. Apakah itu bisa menggantikan kedua tangan kita? Kata para ulama mengatakan tidak bisa. Ya, selagi kita punya kemampuan, Allah berikan kemampuan, kita harus rawat dengan kedua tangan kita. Ya, harus kita rawat dengan kedua tangan kita. Dan ingat, orang tua semakin usia tua, dia semakin rindu dengan sentuhan kasih sayang putra-putrinya. Dan itu dirasakan oleh orang-orang tua. Tanya kalau tidak percaya. Walaupun Anda miskin, tapi kalau Anda dekat dengan orang tua Anda, mereka akan cinta. Ada sebuah kisah, ya. Salah satu ustadz kita ya, tidak saya sebut namanya karena takutnya tidak ridho kalau disebut namanya. Beliau punya seorang ibu, sampai wafat selalu ngikut sang ustadz tersebut. Padahal dia punya saudara, si ustadz tersebut punya saudara banyak dan rata-rata orang-orang hebat, orang-orang kaya. Hidupnya sebar mewah. Adapun ustadz tersebut miskin. Ya, tahu sendirilah gitu. Bahkan waktu itu ustadz tersebut dia punya sambilan kerjaan yaitu jualan kue untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tapi ibunya selalu milih ikut bersama ustadz itu padahal miskin. Kenapa sang ibu tersebut tidak mau ikut anaknya yang kaya? Kenapa? Pasti ada sesuatu. Ya. Jadi orang tua semakin usianya sepuh, semakin tua, dia sudah nggak butuh duit. Yang dia butuhkan kasih sayang dari anak-anaknya. Makanya kunjungan kita kepada orang tua kita itu sangat berarti dibandingkan uang yang kita transfer. Oh, ibu bapak kita sudah nggak butuh, orang sudah tua, sudah jompo apalagi ya, sudah tua renta. Itu sudah melihat uang saja sudah nggak selera. Betul nggak? Iya, nggak selera. Makan saja sudah tidak enak. Tapi kalau melihat anaknya, melihat cucu, bahagia. Makanya kadang-kadang orang tua kita kan kadang-kadang kalau pas kita kunjung ke orang tua, kadang yang ditanyakan siapa? Lendi anake, gitu kan. Kok ora digowo? Langsung dek. Ya mungkin udah bosan dengan saya. Kangen karo cucu. Itu juga kalau bisa kita perjuangkan, harus kalau memang kita tahu kesenangan orang tua kita, kalau kita kunjung adalah bawa cucunya, ya kita bawa cucu. Ya, kita bawa oleh-oleh mungkin sudah nggak mau lagi, orang tua sudah nggak selera makan. Tapi kalau ngelihat cucunya bahagia, ambillah kesempatan untuk membahagiakan ibu bapak kita dengan cara apapun selagi itu adalah kebaikan. Ya, mungkin ada sebagian yang nggak mau repot. Oh, anak saya nanti malah ngerepotin kalau dimbahnya suka lari-lari. Jangan gitu. Justru kadang ibu bapak kita yang sudah tua melihat cucunya lari, pelayon, gojek, senang, terhibur. Tapi kita mungkin yang pusing. Ya nggak apa-apa pusing sedikit, yang penting menyenangkan orang tua. Dan ambillah kesempatan itu, jangan sia-siakan. Jangan pernah kita sia-siakan. Antum, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin masih punya orang tua, cari waktu. Sepekan sekali, syukur lebih, ya, atau minimal sebulan sekali. Tapi kalau bisa jangan cuma setahun sekali. Setahun sekali pas Idul Fitri. Tok. Sudah gitu kemarin pandemi, ya kan? Nggak jadi. Jadi kita harus cari waktu luang untuk bisa kunjung kepada orang tua kita kalau kita jauh dari orang tua. Yang tentunya lebih baik lagi ketika orang tua kita sudah sepuh, kita ajak bersama kita asuh mereka, kita rawat mereka sebaik mungkin, ya, dengan tangan kita. Kalau bisa, ya, dan itu harus diusahakan.
Ya, harus diusahakan. Walaupun itu tidak bisa menjadi balasan atas kebaikan mereka, tidak bisa. Ya. Akan tetapi seperti tadi perkataan Ibnu Umar, qad ahsanta walaka ajr. Kamu telah berbuat baik dan kamu dapat pahala. Ya, minimalnya adalah kita mengamalkan sabda Nabi, fakafi'u, mengamalkan perintah Allah untuk berbuat bir kepada mereka, walaupun itu tidak bisa membalas jasa mereka, tapi kita tidak berdosa, tidak bermaksiat. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk tidak durhaka. Durhaka kepada kedua orang tua adalah min kabairidz dzunub. Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair memasukkan dalam satu bab khusus tentang masalah ini, tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa besar. Bukan hanya dosa besar, tapi dosa yang paling besar di antara dosa besar. Jadi di sana ada dosa besar. Di antara dosa-dosa besar itu ada gembongnya dosa besar. Maksudnya apa? Dosa yang paling besar di antara dosa besar. Apa kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang dibawakan? Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu adanya dosa yang paling besar di antara dosa besar? Akbarul kabair itu ismu tafdil yang menunjukkan lebih. Kemudian kabair itu kata jamak dari kabirah, dosa besar, dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar di antara dosa besar. Bukan dosa besar di antara dosa kecil, bukan. Dosa yang paling besar di antara dosa besar. Yang pertama disebut oleh Nabi al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua disebutkan apa? Langsung yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua bisa dengan kata-kata ataupun bisa dengan perbuatan. Hendaknya kita tahan lisan kita, jangan menyakiti orang tua. Kita berusaha semaksimal mungkin. Perbuatan kita juga demikian. Ya. Dan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua ini akan menjadi penghalang seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata 'aqun ila akhir hadis. Tidak bisa masuk surga orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Dalam pengertian dia harus masuk ke dalam neraka dulu, disiksa sesuai dengan kadar dosa dia durhaka kepada ibu bapaknya. Karena durhaka kepada ibu bapak itu kan ya berlevel-level gitu. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang kadang-kadang, ada yang sering gitu ya. Semakin banyak seseorang durhaka kepada orang tua, maka semakin lama dia tinggal di neraka. Ya, maka kita harus selalu berusaha menghindari hal itu. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tabrani, Ibnu Hibban, kemudian Imam Hakim dan yang lain, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari juga, diriwayatkan Imam Bukhari juga dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Baihaqi juga, Imam Tirmidzi dan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Semua dosa-dosa atau dosa-dosa pada umumnya itu hukumannya Allah tunda nanti di hari kiamat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kecuali dosa berupa durhaka kepada kedua orang tua. Maka dosa durhaka kepada kedua orang tua Allah akan segerakan untuk pelakunya. Di mana? Dalam tafsirnya dikatakan fid dunya qabla yaumil qiyamah. Didahulukan di dunia, disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat juga akan diazab kalau nggak tobat.
Kalau tidak meminta maaf kepada ibu bapaknya, nanti diadab di akhirat. Tapi sebelum di akhirat, di dunia Allah akan segerakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak mutlak, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang mungkin ada sebagian orang mendapatkan banyak kesulitan dalam hidupnya di dunia ini. Kerja susah, rumah tangganya tidak berkah, di mana-mana selalu bermasalah. Mungkin barangkali kita punya dosa kepada ibu bapak kita. Mungkin kita pernah menyakiti dengan lisan kita dan ibu bapak kita belum ridho sampai sekarang mungkin. Ya, atau kita malah melakukan sesuatu yang kita sudah lupa, yang itu membuat ibu bapak kita sakit hati sampai sekarang belum berhenti sakit hatinya. Kalau melihat wajah kita langsung ingat. Update sakit hati kan. Semakin sering lihat kita semakin sakit gitu kan. Misalkan, naudzubillah min dzalik. Maka kita harus selalu kalau bisa kita koreksi diri kita. Punyakah saya dosa kepada orang tua kita? Kalau perlu kita bertanya. Sebagian ulama mengatakan kalau perlu kita bertanya kepada ibu bapak kita. Wahai ayah, wahai ibu, adakah sesuatu yang saya lakukan atau saya katakan yang Anda tidak ridho? Apakah Anda sekarang marah dengan saya? Apakah Anda sekarang tidak suka dengan apa yang saya lakukan? Kalau perlu kita bertanya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya panjang kalau mau dibahas, tapi karena waktu yang membatasi, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk para jamaah semuanya.